Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi dari SMK Negeri 57 Jakarta. Masih dalam mata pelajaran pengetahuan bahan makanan untuk kelas 10. Kali ini kita akan membahas topik 3.3, yaitu menganalisis bahan makanan dari ikan dan hasil laut. Mari kita lihat aneka hidangan dari seafood berikut ini. Ada ikan bakar, sate udang, ada nasi goreng seafood, dan ada kepiting saus padang. Ya, semuanya nampak lezat dan menarik. Tahukah kalian di balik kelezatan hidangan-hidangan tersebut, kita harus tahu bagaimana cara memilih bahan baku seafood yang baik dan segar. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian ikan dan hasil laut atau seafood. Yang kedua, mendeskripsikan pengelompokan ikan dan hasil laut. Dan yang ketiga, mendeskripsikan pemilihan ikan, kerang, dan udang yang baik. Pengertian hasil laut atau seafood. Seafood adalah sumber makanan hewani yang berasal dari laut. Seafood dapat berupa ikan, dapat pula berupa shellfish atau kerang-kerangan dan hewan bercangkang. Pengelompokan seafood. Pertama, kita membahas tentang ikan. Ditinjau dari cara hidupnya, ikan dibagi menjadi dua, yaitu ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan air tawar ialah ikan yang hidup di kolam-kolam buatan, danau, dan sungai. Sedangkan ikan air laut adalah ikan yang hidup di lautan lepas. Ikan air tawar mempunyai jaringan otot yang lebih halus dibandingkan dengan ikan air laut. Karena lingkungan hidupnya mempengaruhi jaringan otot tersebut. Bila dilihat dari bentuknya, ada dua jenis ikan. Yang pertama, ikan yang berbentuk pipi. Dan yang kedua, ikan yang berbentuk bulat. Ikan segar dijual dalam keadaan utuh. Tetapi ada pula yang dijual dagingnya saja atau istilahnya file. Umumnya hanya ikan jenis besar saja yang dijual dalam keadaan file. Selain dijual dalam keadaan segar, ikan di pasaran juga dijual dalam keadaan awetan. Seperti diasap, diasinkan, dan juga diawetkan dalam kemasan kaleng. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan pengertian ikan segar. Ikan segar adalah ikan yang baru saja diperoleh dari hasil penangkapan maupun budidaya, dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Dalam pengertian lain, ikan segar adalah ikan yang belum mengalami perubahan fisik maupun kimia, yang kondisinya masih seperti saat ikan ditangkap. Yuk kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar ikan yang berbentuk pipih. Ya, yang pertama disebut ikan sole atau ikan sebelah. Yang kedua adalah ikan turbot. Yang tengah adalah ikan ekor kuning sesuai dengan warna pada ekornya. Yang sebelah kanan adalah ikan bawal. Dan yang terakhir adalah ikan gurame. Selanjutnya kita lihat gambar-gambar ikan berikut ini. Ini adalah gambar ikan yang berbentuk bulat. Yang sebelah kiri adalah ikan salmon. Lalu ikan kod. Dan yang paling bawah sebelah kanan adalah ikan makrel. Sebelah kiri bawah adalah ikan tongkol. Dan yang paling tengah adalah ikan patin. Ya, ini adalah ikan-ikan yang berbentuk bulat. Selanjutnya adalah pemilihan ikan. Kita lihat di sebelah kanan ada gambar ikan yang sedang diteliti. Ya,
Ikan yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kulit berwarna terang dan jernih. Yang kedua, tidak mudah sobek, terutama pada bagian perut. Dan yang ketiga, sisiknya mengkilap dan menempel kuat pada tubuh ikan. Selanjutnya yang keempat adalah warna insang. Ikan yang baik, insangnya berwarna merah. Yang kelima, bau atau aroma ikan segar dan tidak amis. Dan yang keenam, bila ditekan dagingnya kembali atau disebut juga dengan bingkas. Yang kedua, kita bahas tentang shellfish. Shellfish terbagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah krustasea. Krustasea termasuk ke dalam binatang laut yang berkulit keras. Dan yang kedua adalah moluska. Moluska adalah kelompok binatang laut yang berdaging lunak. Selanjutnya adalah krustasea. Krustasea terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kepiting. Contohnya rajungan, king crab, atau kepiting berkaki panjang, ya, semuanya itu adalah masuk ke dalam golongan crab. Yang kedua yaitu lobster, contohnya languste atau udang berantena, homard atau udang berjepit depan, ya, itu adalah contoh-contoh lobster. Dan yang ketiga yaitu udang, contohnya udang windu atau prawn, ya. Prawn adalah udang dengan ukuran 10-20 cm atau lebih. Ada juga yang disebut dengan shrimp atau udang putih, yaitu udang dengan ukuran lebih kecil, antara 8-10 cm. Selanjutnya kita bahas tentang moluska. Ya, moluska adalah kelompok binatang laut yang berdaging lunak. Contohnya oyster atau tiram, ya. Yang kedua, clam atau remis besar. Yang ketiga, escargot atau keong, ya. Lalu yang keempat, octopus dan squid atau cumi-cumi, kita sering menyebutnya. Dan yang kelima adalah scallop. Berikut ini adalah gambar-gambar dari shellfish, yaitu krustasea dan moluska. Yang pertama ada gambar tiram, yang sebelah kanan ada gambar escargot atau keong. Yang sebelah kanan bawah itu adalah cumi-cumi. Ya. Yang sebelah kiri bawah adalah clam atau remis. Dan yang di tengah ini adalah golongan krustasea. Selanjutnya adalah cara memilih kerang yang kualitasnya baik, yaitu kerang yang belum dikupas tentunya. Pertama, dari aroma atau baunya, ya, baunya masih segar dan tidak menyengat. Lalu yang kedua, cangkang keras dan kilap serta tidak berlumut. Dan yang ketiga, kulitnya tertutup rapat. Yang keempat, bagian dalamnya penuh cairan bening. Yang kelima, tekstur dagingnya kenyal. Yang keenam, setelah dikupas, daging kerang masih segar dan cemerlang. Dan yang ketujuh, bau atau aromanya segar dan tidak busuk. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita memilih udang yang baik. Ya. Pertama, dari aroma atau baunya segar, khas udang dan tidak berbau busuk. Yang kedua, kalau ditekan dagingnya cepat kembali atau bingkas. Yang ketiga, apabila dijual dengan kulitnya, maka kulit tersebut tidak mudah mengelupas. Yang keempat, ketika membeli lobster atau kepiting, ya, pastikan keadaannya masih utuh dan hidup. Lalu bagaimana cara memilih cumi dan sotong? Yang pertama, baunya segar dan tidak berbau busuk. Yang kedua, bila ditekan dagingnya bingkas. Yang ketiga, tinta cumi atau sotong masih utuh dan tidak pecah. Kulitnya utuh dan tidak terkelupas.
Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.